seorang laki-laki bernama Wuzong, di mana ketika usianya 20 tahunan, dia jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Pansing. Percintaan mereka kemudian berujung pada sebuah pernikahan. Dari pernikahan itu, mereka memperoleh satu orang putra. Dan pada awalnya, kehidupan keluarga mereka cukup sederhana. Namun setelah 10 tahun bekerja keras, Wuzong kini berhasil menjadi CEO di sebuah perusahaan. Sementara Pansing berhasil menjadi dokter yang dikenal sebagai dokter yang ramah. Namun, kesibukan di antara mereka berdua membuat hubungan keduanya tidak sedekat dulu lagi. Terutama bagi Wuzong yang kini mulai merasa bosan. Oleh sebab itulah, dia sering menghabiskan waktu untuk bersantai bersama rekan kerjanya. Dan saat itu jugalah Wuzong mulai tergoda dengan wanita lain. Sebenarnya Pansing memiliki kecurigaan, namun dia lebih memilih untuk diam. Sedangkan Wuzong semakin berani berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Zuqian. Di mana mereka berdua sering bertemu dan berkencan. Dan sampai suatu masa, Zuqian pun hamil. Dan dia akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Wubing. Lama-kelamaan, perselingkuhan itu pun kemudian terungkap dan diketahui oleh Pansing. Dia begitu sakit hati menerima kenyataan itu. Tak tahan dengan semua ini, Pansing memutuskan bercerai dengan Wuzong dan lebih memilih untuk hidup sendiri bersama putranya. Sementara Wuzong yang hanya pasrah dengan keputusan itu, memilih untuk menikahi Zuqian secara resmi. Dalam pernikahan itu, Wuzong berharap Zuqian dapat menjadi sosok istri dan juga ibu yang baik bagi anak mereka. Namun kenyataannya, Zuqian yang masih berusia muda lebih memilih untuk menikmati masa mudanya itu dengan sering pergi keluar bersama teman-temannya. Nyatanya Zuqian tidak ingin terikat sebagai ibu dan juga sebagai istri. Oleh karena hal itu, Wuzong terkadang harus menitipkan putrinya kepada orang tuanya di saat Wuzong harus pergi bekerja. Dan saat itu jugalah Wuzong mulai merasa tidak bahagia. Perasaan Wuzong semakin hancur ketika Zuqian mengatakan jika dia telah bertemu dengan pria lain dan dia harus pindah ke Amerika. Atas pernyataan itu, Wuzong dan Zuqian pun bercerai. Yang membuat Wuzong harus tinggal bersama putrinya tanpa adanya sosok seorang istri. Kesedihan yang mendalam membuat Wuzong mengalami gangguan kesehatan yang membuatnya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Situasi ini membuat Wuzong menyesali tindakannya di masa lalu yang telah menceraikan istri pertamanya. Dia merasa jika semua ini adalah sebuah balasan atas perilaku buruknya. Pada saat Wuzong dirawat di rumah sakit, tanpa diduga, Pansing, istri pertamanya itu datang bersama putranya untuk menjenguk Wuzong. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Wuzong untuk meminta maaf kepada mantan istrinya. Bahkan ketika dia sudah diperbolehkan pulang, dia beberapa kali meminta untuk bertemu dengan mantan istrinya itu. Sekali lagi, Wuzong berusaha meminta maaf dan berharap agar Pansing kembali menerimanya dan juga memberikan kesempatan kedua. Meskipun hati Pansing masih merasa sakit, dia sadar jika Wuzong adalah ayah dari putranya. Dengan begitu banyak pertimbangan, akhirnya Pansing sepakat untuk kembali hidup bersama dengan Wuzong, yang membuat keluarga mereka utuh kembali. Namun di sini, Wuzong memiliki tantangan baru, di mana orang tuanya mulai sakit-sakitan sehingga sulit untuk merawat putrinya, yaitu putri Wuzong dari pernikahan dengan Zuqian. Di sini Wuzong begitu sangat ingin agar putrinya bisa hidup bersamanya. Namun dia takut Pansing akan keberatan. Namun siapa sangka Pansing bersedia merawat putri kecil Wuzong
yang bernama Wubing, di mana Pansing kemudian merawat Wubing dengan sangat baik, dengan rajin memberinya makan, memandikannya, dan juga bahkan menyiapkan pesta ulang tahun untuknya. Karena kebaikan Pansing itu, Wubing kecil pun mulai memanggilnya dengan sebutan ibu. Tak cukup sampai di situ, Pansing bahkan membuat sebuah kamar dengan penuh warna yang diisi dengan penuh boneka untuk bermain. Kamar itu dikhususkan untuk Wubing. Kamar indah itu membuat Wubing begitu betah berada di dalam sana, yang membuatnya banyak menghabiskan waktu di dalam kamar itu. Atas sikap Pansing itu, membuat Wuzong begitu tersentuh dengan perilaku istrinya. Namun kebahagiaan itu sayangnya tidak berjalan begitu lama, di mana Wubing kecil tiba-tiba jatuh sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit, dia didiagnosis mengalami penyakit leukemia dan harus mendapatkan perawatan. Karena Wuzong yang tidak memiliki banyak waktu, Pansing selalu menggantikannya untuk menemani Wubing yang sedang dirawat di rumah sakit. Sayangnya, kondisi Wubing semakin hari semakin memburuk. Hingga pada tanggal 10 November 2009, Wubing kecil pun meninggal dunia pada usia 5 tahun. Kepergian Wubing meninggalkan luka yang begitu dalam bagi Wuzong. Keadaan rumah yang sebelumnya ramai, kini hanya meninggalkan sebuah kamar penuh warna dengan keadaan sunyi. Agar ingatannya itu tidak selalu muncul, Wuzong berencana untuk merenovasi kamar itu. Dia menghubungi paman Wubing yang berasal dari pihak ibu kandungnya, yang bernama Zhu Ziwen. Zhu Ziwen memiliki pengalaman dalam desain interior dan juga renovasi. Dan dia juga pernah ikut bekerja sama dengan Wuzong dalam sebuah proyek. Zhu Ziwen yang memiliki kepribadian yang lebih baik dari kakaknya, membuat hubungan Wuzong dan Zhu Ziwen terjalin dengan cukup baik. Ketika Zhu Ziwen datang untuk melihat kamar Wubing, dia merasa tersentuh saat menyadari jika ibu tiri dari keponakannya itu merawat Wubing dengan sangat baik dan bahkan dengan penuh kasih sayang. Zhu Ziwen kemudian mengambil gambar di beberapa bagian kamar. Setelah itu, dia menyimpan gambar-gambar itu di dalam komputer miliknya. Tidak lupa, dia juga mengirimkan gambar itu kepada Zhu Qian agar kakaknya itu dapat mengetahui jika selama ini Wubing mendapatkan perawatan yang begitu baik. Namun saat dia mengamati gambar itu secara lebih mendalam, Zhu Ziwen sedikit bertanya-tanya mengapa lantai dan meja di kamar itu terbuat dari marmer dan juga granit sintetis. Hal itu juga terdapat di bagian jendela. Dia merasa heran mengapa kamar anak kecil malah banyak menggunakan marmer sintetis. Di mana sejauh yang dia ketahui, jika marmer dan granit sintetis ini banyak mengandung radioaktif yang berbahaya, yang biasanya hanya digunakan untuk di luar ruangan. Selain itu, Zhu Ziwen juga mulai sadar jika kamar itu terdapat bau bahan kimia senyawa benzena. Zhu Ziwen ingat jika Wubing meninggal akibat penyakit leukemia. Hal ini membuatnya begitu curiga, terutama kepada Pansing yang merupakan seorang dokter, yang tentu rasanya cukup mustahil jika dia tidak mengetahui hal semacam ini. Zhu Ziwen pun curiga jika semua ini mungkin sudah direncanakan. Namun dia sedikit bingung jika dugaannya benar, lalu kenapa Wuzong memintanya untuk merenovasinya. Untuk memastikan kecurigaannya, Zhu Ziwen melakukan penelitian dan juga berkonsultasi kepada pihak ahli kesehatan. Di sini dia mendapatkan informasi jika kasus tentang anak kecil yang terkena penyakit leukemia akibat dari paparan bahan bangunan memang cukup tinggi. Untuk memastikan kembali kecurigaannya, Zhu Ziwen datang ke tempat Wuzong dengan alasan untuk mengukur lebar kamar itu. Dia memilih hari di mana kemungkinan Pansing tidak berada di rumah. Dan juga ternyata Zhu Ziwen mengajak temannya yang bisa melakukan tes lingkungan di kamar itu. Alat pengujian pun dikeluarkan untuk melakukan tes itu, yang mana kemudian hasilnya keluar dan menunjukkan
jika kadar formaldehida di kamar itu 2 kali lipat lebih tinggi dari standar, dan kadar benzena terdapat 3 kali lipat lebih tinggi dari standar. Mengingat kamar itu digunakan Wubing selama bertahun-tahun, tentunya lingkungan yang tidak sehat itu telah dirasakan Wubing dengan kadar yang jauh lebih tinggi. Di sini, Wuzong yang masih belum mengerti apa yang sedang dilakukan Zhu Ziwen dan juga temannya. Di mana kemudian Zhu Ziwen kemudian menjelaskan kecurigaannya dan hasil tes yang telah dia lakukan. Setelah dijelaskan, keterangan itu membuat Wuzong begitu terkejut karena tidak menyangka jika kamar lucu itu nyatanya begitu sangat tercemar. Selain itu, perilaku Pansing kepada Wubing yang nampak penuh dengan kasih sayang. Hal itu membuat Wuzong tidak sedikit pun menaruh curiga. Hingga akhirnya dia mulai sadar dan bertanya apakah istrinya berada di balik kasus ini. Untuk memastikan kecurigaannya, Wuzong melakukan penyelidikan secara diam-diam. Dia berkonsultasi kepada ahli kesehatan dan nyatanya Wuzong juga berhasil menemukan toko tempat Pansing membeli bahan material. Dan keterangan dari pemilik toko itu, dia mengatakan jika dia sudah memperingatkan Pansing tentang bahaya material jika digunakan di dalam ruangan, karena biasanya material itu digunakan di luar ruangan. Namun menurut pemilik toko itu, Pansing tetap bersikeras untuk menggunakan material itu. Selain itu, peringatan itu juga terdapat pada label yang terdapat pada kemasan material. Di kesempatan lain, Wuzong secara diam-diam datang ke tempat kerja Pansing untuk memeriksa laptop milik istrinya. Dalam penjelajahan internet terbukti jika Pansing telah membaca sebuah artikel dengan isi pembahasan penyakit leukemia yang disebabkan oleh bahan material. Selain itu, Wuzong juga menemukan sebuah catatan yang ditulis oleh istrinya. Dan catatan itulah yang membuat Wuzong terkejut dan mengungkapkan kasus ini. Catatan itu berbunyi, 15 Januari 2008. Bagaimana aku bisa melewati semua ini? Dia telah mengkhianatiku. Aku hanya berpura-pura jika semuanya baik-baik saja. 16 Januari 2008. Anak ini sangat mirip dengan ibunya. Aku tidak ingin melihatnya suatu hari nanti. 17 April 2008. Aku takut ibunya kembali lagi dan akan kembali merebut suamiku. Anak ini adalah bom waktu. Aku tidak bisa menjaganya. 29 Juni 2008. Aku akan memberinya sebuah kejutan. Aku akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalimat-kalimat itu membuat Wuzong merasa gemetar. Pansing yang terlihat begitu baik kepada Wubing nyatanya menyimpan dendam yang begitu mendalam. Atas bukti-bukti itu, Wuzong melaporkan istrinya itu ke pihak kepolisian. Ketika para polisi menanyainya, Pansing tanpa sedikit pun menyangkal tuduhan itu. Dan dia bahkan menceritakan tentang sakit hatinya ketika dikhianati oleh suaminya. Karena rasa sakitnya itu, dia menargetkan kepada Wubing untuk melakukan balas dendam. Oleh sebab itu, dia membuat sebuah kamar yang menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk Wubing. Dihiasi dengan penuh warna dan banyak boneka, dia berusaha untuk menutupi rencananya itu. Wubing yang merasa senang dengan warna cerah, membuatnya banyak menghabiskan waktu di kamar itu. Dan nyatanya, Pansing melarang putranya untuk masuk ke kamar Wubing, dan bahkan Pansing sendiri nyatanya tergolong jarang untuk memasuki kamar tersebut. Ketika diwawancarai, Zhu Ziwen mengatakan jika Pansing merupakan seorang wanita yang begitu jahat, di mana dia memperlakukan Wubing layaknya seperti bahan percobaan. Sedangkan menurut Wuzong, dia merasa begitu sedih ketika kembali mengingat Wubing. Namun dia juga merasa bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, terutama dirinya yang telah membuat Pansing begitu kecewa dan terluka. Dia yakin jauh di lubuk hati Pansing dia merupakan wanita yang penuh kasih sayang.
Namun karena Wuzong yang telah melukainya, Pansing pun membuat sebuah kesalahan. Atas kejadian ini, Pansing dijatuhi hukuman penjara. Wuzong pun berjanji, seberapa lama pun itu, dia akan tetap setia untuk menunggu Pansing kembali pulang. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.